Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Suki Hutu Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, tentunya Pak Imam dan juga Mbak Popi yang sudah sekian kalinya kita berjumpa juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Izinkan saya sebagai anggota dari Komisi 8 dan juga dari fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, supaya kita pada saat memulai diskusi ini sudah di halaman yang sama nih. Karena saya sudah tahulah kira-kira pertanyaan-pertanyaannya itu kurang lebih akan seperti apa. Yang pertama, bahwa pembahasan, nah sudah sejauh mana itu biasanya pertanyaan. Harus clear dulu, jelas dulu bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu diajukan oleh beberapa rekan saya di Badan Legislasi sebagai RUU yang diajukan oleh anggota DPR yang akhirnya disahkan menjadi atau disetujui menjadi RUU inisiatif DPR itu di tahun 2017. Jadi itu masuknya 2016-2017. Baru setelah itu dari disahkannya atau disepakati menjadi RUU inisiatif DPR baru diajukan ke Bamus dan Bamus akhirnya menyepakati untuk dibahas oleh Panja di Komisi 8. Dan itu baru masuk suratnya ke Komisi 8 kalau tidak salah itu akhir 2017 dan kami baru membentuk panja untuk RUU penghapusan kekerasan seksual itu di awal 2018. Jadi pembahasan itu sendiri sebenarnya belum terjadi. RUU ini sudah diajukan, ya akhirnya sudah ada panjanya, jadi bukan pansus tapi panja yang memang itu ada di Komisi 8, tetapi baru ada rapat itu baru sekali dengan panja pemerintah. Dan dengan panja pemerintah itu langsung dari panja pemerintah mengajukan DIM versi pemerintah. Tapi itu baru DIM awal. Setahu saya sampai saat ini sepertinya sudah ada beberapa perubahan. Tetapi itu dari DIM awal dari pemerintah. Yang leading sektornya waktu itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Selain dari ada beberapa kementerian yang lainnya. Dan sejauh ini yang telah dilakukan oleh Panja RUU penghapusan kekerasan seksual adalah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan seterusnya. Psikolog bahkan juga dengan Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan selaku perancang dari RUU ini. Jadi RUU ini ditangkap atau didorong ke balik itu oleh rekan-rekan saya. Waktu itu adalah Ami Surya dari PAN dan juga Nini Wafiroh dari PKB. Ya, ini supaya clear waktu itu siapa saja yang mengajukan di balik, karena saya waktu itu belum menjadi bagian dari Badan Legislasi, dan selain itu juga yang ikut dari behind the scenes walaupun tidak terlalu aktif dalam pembahasan maupun tapi istilahnya tetap di belakang behind the scenes, Mbak Rika Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan. Lalu saya dan kawan saya di Komisi 8 kami jemput bola di situ untuk mengawal RUU ini. Jadi itu supaya clear dulu bahwa pembahasan di DPR itu belum dilakukan, sehingga draft yang selama ini mungkin keliling, tersebar, itu draft awal. Draft yang diajukan oleh lembaga dan masyarakat, belum dari DPR. Jadi belum ada sama sekali masukan-masukan dari fraksi-fraksi maupun juga pembahasan tentang daftar inventaris masalah itu belum ada. Ini supaya clear semuanya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa sudah dekat ke pengesahan, ya enggak juga, secara pembahasan belum dilakukan. Jadi ini yang harus kita jelas terlebih dahulu adalah ini, sehingga semua masukan dari masyarakat masih sangat bisa diterima dan ditampung melalui fraksi-fraksi. Tentunya karena nanti pembahasannya itu per fraksi yang akan memberikan
daftar inventaris masalah masing-masing. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, singkat dulu seperti itu. Saya yakin secara substansinya juga nanti akan disampaikan oleh Pak Imam sebagai bagian dari Komnas Perempuan yang merupakan adalah salah satu perancang dari RUU ini. Jadi ini yang merancang adalah lembaga negara bersama dengan masyarakat-masyarakat melalui forum pengada layanan yang mereka adalah pendamping dari korban kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Ini mungkin juga harus dijelaskan. Mungkin dari saya sekian dulu supaya semuanya mengerti kalau dari DPR di Komisi 8 demikianlah, dan kemungkinan besar kalau pertanyaan berikutnya biasanya kapan akan dibahas? Kemungkinan besar akan dibahas setelah Pileg dan Pilpres atas beberapa alasan. Jadi kalau tahun lalu polemiknya adalah kenapa kok mandek? Kenapa belum dibahas-bahas? Sekarang polemiknya adalah kok tiba-tiba udah mau dibahas, udah mau disahkan, padahal dibahas juga belum. Jadi pembahasan memang kemungkinan besar akan dilakukan di bulan Mei setelah Pilpres dan Pileg, karena memang ada beberapa RUU, salah satunya adalah RUU Praktik Pekerjaan Sosial yang juga masih menunggu dan bahkan sudah masuk terlebih dahulu di Komisi 8 sejak tahun 2014. Itu juga adalah PR kita terbesar. Mungkin terima kasih dari saya. Itu dulu. Oke.